Pemerintah Milfors. Hari ini saya tepat di PN Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang dimana saat ini di pukul 15.04 akan segera dimulai sidang dari Batara, yang dimana mantan manajer dari Fuji, yang hari ini agendanya adalah tuntutan dari JPU ya pemirsa Milfors. Kita lihat saat ini kita sedang di ruang sidang. Dua saksi Sri Mustikawati Hilda Aryani dan terdakwa juga telah diambil keterangannya dalam persidangan ini dan telah juga diajukan barang bukti hadapan persidangan dengan nomor barang bukti nomor 1 lembar surat somasi nomor 44 tanggal 7 Juli 2023 dari kantor hukum SNS Lofon sampai dengan barang bukti nomor 25 satu bundel mutasi rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening sekian atas nama Fuji Yanti Putri periode bulan Oktober 2021 sampai Februari 2023. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampai kami pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang akan kami buktikan. Maka sekarang izinkan kami untuk membuktikan dakwaan yang melanggar ke-1 pasal 374 junto pasal 64 ayat 1 KUHP yang bunyi unsur-unsur sebagai berikut. Unsur barang siapa? Unsur dengan sengaja dan dengan mau hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah punya orang lain tetapi berada dalam kekuasaan yang bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memasang terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah. Berdasarkan fakta-fakta yang juga persidangan seluruhnya kami telah jabarkan dalam surat tuntutan ini. 3 unsur perbuatan secara berlanjut yang keseluruhan unsur itu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Maka dari itu kami penuntut umum mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan. 1. Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Fuji Yanti Putri sehingga akibat perbuatan terdakwa Batara Ageng saksi mengalami satu pemilik PT Wanita Tok Jakarta mengalami kerugian material sebesar 1.312.967.100 rupiah. Hal-hal yang meringankan terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan. Maka dari itu kami bertemu pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang sedang mengadili perkara terdakwa Batara Ageng memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Batara Ageng bin Haris Fadilah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut yang diatur dan diancam melanggar pasal 374 KUHP junto pasal 4 ayat 1 KUHP seperti disebut dalam dakwaan ke-1 penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Batara Ageng bin Haris Fadilah dengan pidana penjara 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 lembar somasi nomor 44 tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan nomor 24 1 bundel mutasi rekening koran Bank BCA nomor sekian atas nama Fuji Yanti tetap terlambat dalam berkas perkara. Barang bukti 1 unit handphone warna hitam dirampas untuk dimusnahkan. 4. Mengembalikan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000. Amat kami penuntut umum. Sudah dengar ya? Sudah dengar boleh. Atas ini saudara penjara telah dipersilakan. Bisa saudara sendiri yang mengajukan, bisa juga melalui penasihat hukum. Ya, bisa berdua. Sudah langsung.
sidang hari Rabu depan tanggal 23. Tertunda untuk tanggal 30 2024 dengan acara pembelaan dari terdakwa atau proses terdakwa ya. Sidang hari itu saya ditutup. Bang, izin untuk hari ini agendanya kan tuntutan dari JPU. Nah, untuk tuntutannya seperti apa sih Bang mungkin tadi? Ya, tuntutannya kita tuntut penjara selama 3 tahun dengan pertimbangan dakwaan yang kita buktikan adalah pasal 374 itu pasal 64 yang mana sesuai fakta persidangan Batara telah menggelapkan uang dari saksi korban kamera ya? Ke kamera. lalu juga perbuatan terdakwa ini sudah berulang kali berlanjut sehingga kita buktikan juga perbuatan berlanjutnya dari awal dia bekerja, dari awal dia melakukan sampai dengan diketahui oleh para saksi ya bahwa uangnya digelapkan oleh terdakwa. Itu aja sih sebenarnya. Mungkin ada selain itu harus menggantikan uang tersebut atau seperti apa sih Bang? Kalau dalam ranah hukum pidana enggak sampai untuk mengganti kerugian kepada korban ya. Karena kalau hal itu bisa dilakukan secara perdataan, apakah dia mau menggugat perbuatan melawan hukum secara perdata saksi Fuji kepada terdakwa, namun ini kan ranahnya pidana. Kalau pidana dalam pidana pasal 374 yang dibuktikan itu tidak ada namanya mengganti kerugian. Penggantian kerugiannya yaitulah diganti dengan pidana penjara yang dijalankan oleh terdakwa. Apakah ini memang sudah sesuai dengan maksudnya tuntutan dari JPU sendiri atau mungkin ada permintaan dari pihak sana menginginkan mungkin lebih lebih tinggi hukumannya itu seperti apa sih dari pemerintah? Sudah sesuai sih karena kan ancaman hukuman pasal 374 ini 5 tahun. Nah, jadi 3 tahun itu kan udah lebih dari setengah ya. Dan mana kerugian dari saksi korban itu kan 1,3 miliar saya tidak salah, sehingga menurut saya ini sudah adil untuk hal dalam penyidikan ini. Nanti kita tunggu aja apa pembelaan dari terdakwa maupun penasihat hukumnya. Nanti kita dengar minggu depan dan kita akan jawab juga atas pembelaan itu. Oke. Fuji sendiri katanya sempat mempertimbangkan itu tadi Gimana? mempertimbangkan Fuji sendiri dari surat tuntutan tadi ada pertimbangan dari pihak si Fuji mungkin seperti apa? Oh iya, maksudnya itu adalah hal yang memberatkan. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa membuat saksi Fuji mengalami kerugian 1,3 M. Nah itu aja, gitu ya. Oke. Siap. Ya, lanjut sidang ya. Oke. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.